Oke, baik, sekali lagi materi kita ya, hari ini adalah tentang likuidasi perseroan. Nah, seperti kita ketahui ada 3 bentuk perusahaan: perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Nah, likuidasi yang persekutuan sudah kita bahas minggu yang lalu. Secara umum persekutuan likuidasinya dibagi 2 ya, sekaligus dan bertahap. Ya, sekaligus itu cashnya terkumpul dulu baru dibagi ya kepada yang berhak. Kalau bertahap, nah itu dilakukan bertahap pembagian cashnya. Nah, yang bertahap itu diselesaikan dengan 2 cara ya, safe payment to partner dan cash distribution plan. Oke, itu materi kemarin. Nah, sekarang kita masuk bentuk perusahaan yang ketiga, yaitu perseroan. Sama, yang kita bahas bukan lagi pembentukan atau jurnal sehari-hari, tapi likuidasi, pembubaran perseroan. Ya. Nah, nanti hari ini kita akan bicara tentang likuidasinya, minggu depan kita akan bicara reorganisasi. Baik, to the point ya, langsung kita mulai. Nah, ini sebentar, sebelumnya saya biar tidak merasa sendiri, saya pin dulu dari beberapa saudara yang menyalakan video ya, untuk menemani saya. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau saudara matiin video, saya ganti yang lain yang menyalakan. Yang penting jangan semua matiin, nanti saya merasa sendiri takut. Ya, akhirnya saya tinggal juga nanti saudara. Ini Pak Taufik juga jadi nggak ada juga, ya saya sendirian, ya, saya tinggal. Ya, karena saya takut kalau sendirian. Jadi ini saya pin beberapa dari saudara yang menyalakan video untuk menemani saya biar muncul di layar. Biar saya nggak ketakutan. Ya, baik. Materi kita adalah corporate liquidation, ya, likuidasi perseroan. Nah, kapan sih perseroan itu dilikuidasi? Nah, beda dengan partnership. Partnership itu bubar, itu bisa karena masalah sepele, berantem. Nah, gitu ya. Antar partner nggak sepakat gitu ya, tiap hari berantem mulu. Ya udahlah, kita bubarin, gitu. Bubar, dilikuidasi, gitu ya. Nah, tergantung kesepakatan. Nah, tapi beda dengan perseroan. Kenapa? Karena perseroan itu pemiliknya adalah pemegang saham. Kalau perusahaannya perusahaan terbuka, pemegang sahamnya itu gonta-ganti dan nggak saling kenal. Ya, jadi nggak mungkin ngomong sesama pemegang saham, saya nggak cocok sama kamu, nggak mungkin gitu ya. Nah, maka biasanya perseroan itu dilikuidasi karena pailit, karena bangkrut. Ya, karena pailit atau karena bangkrut. Nah, bangkrut atau pailit itu apa? Nah, saya coba mengambilkan dari KBBI. Nah, ini penting. Bukan apa, gini. Saya cerita sedikit ya. Kemarin kan saudara bikin KTTA tuh. Waktu saya bimbing KTTA sama menilai KTTA, itu ternyata banyak mahasiswa ya, mungkin saudara juga kali, yang menggunakan pilihan kata itu tidak baku atau tidak sesuai dengan KBBI. Contoh, analisis sama analisa. Nah, itu ya. Mending kalau konsisten, salah konsisten. Ini kadang-kadang pakai analisis, kadang pakai analisa gitu ya. Jadi nggak konsisten. Praktik sama praktek. Utang sama hutang. Nah, gitu loh ya. Banyak sekali gitu ya yang apa tidak baku karena tidak sesuai KBBI. Nah, nanti ke depan kalau bikin skripsi atau apa harus mengacu ke KBBI. Cek aja di KBBI online. Nah, oke, jadi perseroan yaitu biasanya dilikuidasi itu karena bangkrut atau pailit. Ya, nah, sebetulnya likuidasi itu artinya apa sih kalau di KBBI? Nah, ini ya. Di KBBI, ya, saudara bisa cek di KBBI online. Ya, likuidasi itu kalau di KBBI artinya adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum. Nah, ngomongnya saja sudah badan hukum. Ya, sudah merujuk ke perseroan sebetulnya. Ya, karena kalau perseorangan biasanya tidak berbadan hukum. Yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor. Jadi kreditor dibayar dulu, gitu ya. Dan pembagian harta yang tersisa, residual, sisanya baru diberikan kepada pemegang saham. Nah, kata pemegang saham sendiri sebenarnya sudah merujuk ke perseroan, karena perseroan itu pemiliknya namanya pemegang saham. Nah, kalau persekutuan kan namanya partner atau sekutu pemilik itu, gitu ya. Jadi sebenarnya definisi likuidasi kalau di KBBI itu sudah merujuk ke perseroan. Nah, kalau bangkrut apa? Nah, bangkrut itu menderita kerugian besar sehingga jatuh. Jatuh dalam arti konotatif ya, bukan beneran jatuh denotatif. Atau gulung tikar. Nah, pailit ya itu sama, itu jatuh kalau untuk perusahaan nah, itu sama, bangkrut, jatuh miskin. Itu pailit.
Kebangkrutan adalah keadaan bangkrut dari suatu perusahaan karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan, keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak lagi mampu membayar kewajibannya. Nah, ini kurang lebih sama ya, bangkrut sama dengan pailit, kebangkrutan sama dengan kepailitan. Nah, beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan operasional akan mengakibatkan kesulitan keuangan. Jadi kalau saudara tahu ya, persamaan dasar akuntansi itu kan gini, aset ya sama dengan liability plus equity. Nah, kan gitu ya. Nah, equity itu kan kalau di perseroan itu kan terdiri dari contributed capital atau share capital, paid in capital, ya, dan retaining. Ya, retaining. Nah, retaining itu kan akan bertambah dengan net income kalau perusahaan operasionalnya bagus. Tapi kalau perusahaan operasionalnya ngos-ngosan, bisa saja yang diakui bukan net income, tapi net loss. Nah, kalau perusahaan mengalami rugi, maka ini akan menggerus retaining, akan mengurangi retaining. Nah, maka suatu saat bisa saja retaining itu saldonya 0. Oke, saudara tahu retaining itu saldo normalnya apa? Debit apa kredit? Kredit. Oke. Retaining saldonya kredit ya. Kalau perusahaan tuh mengakui loss, menderita loss, maka lama-lama bisa saja retaining jadi 0. Bahkan bisa saja retaining suatu saat saldonya debit, sama kayak partner yang bersaldo debit kalau di persekutuan yang saldo modalnya debit. Nah, pernah ada yang dengar nggak retaining yang bersaldo debit itu namanya apa? Ada yang pernah dengar? Apa? Kalau retaining bersaldo debit itu namanya apa? Ada yang pernah dengar? Apa? Apa, Mas? Diefisiensi. Disefisiensi. Oke, yang lain? Benar, benar. Apa? Retaining yang bersaldo debit namanya apa? Itu benar tadi sebetulnya. Disefisiensi. Oke. Ya. Apa? Ada yang lain? Pernah dengar? Enggak. Oh, ya udah. Mungkin pas lagi ke toilet ya. Oke, retaining yang bersaldo debit itu namanya defisit. Ya, pernah dengar nggak? Atau barusan? Barusan Pak? Gitu. Enggak. Dulu. Dulu pernah dengar itu? Enggak Pak. Ya mungkin memang pas lagi ke toilet enggak apa-apa. Wajar ya. Oke. Jadi retaining yang bersaldo debit itu biasanya disebut dengan defisit. Tadi Mas siapa tadi itu defisiensi. Ya kurang lebih mirip. Nah, maka ya bisa saja kalau retaining itu saldonya debit, bisa saja equity nantinya ya yang awalnya saldonya kredit juga jadi debit. Maka bisa saja nanti perusahaan itu begini, punya aset 100 ya, tapi liability-nya 120. Loh, kok bisa, Pak? Bisa saja. Kapan itu terjadi? Ya, ketika equity-nya minus. Nah, jadi equity-nya minus. Maka saudara bisa lihat kalau equity ini minus ya, saldonya debit minus. Nah, maka yang terjadi ya seperti ini. Akibatnya apa? Akibatnya liability-nya lebih gede dibandingkan asetnya. Nah, itu kan udah bahaya kalau perusahaan punya utang melebihi jumlah asetnya, ya. Nah, jadi itu. Maka bisa berakibat pada kemampuan menyelesaikan kewajiban kalau sering mengalami masalah operasional, rugi terus gitu ya. Nah, jika perusahaan debitur itu yang ngutang ya kreditur itu yang ngutangi, ya, debitur itu yang ngutang. Jika perusahaan debitur tidak mampu menyelesaikan kewajiban yang sudah jatuh tempo, kondisi ini disebut kebangkrutan ekuitas. Jadi kalau ada kreditur datang ke perusahaan, nih utangmu jatuh tempo, tolong dibayar. Waduh, saya nggak ada duit. Nah, gitu ya. Nah, itu betulnya sudah mengalami kebangkrutan ekuitas. Oke, nah tapi ada juga kondisi di mana ini belum ada nih kreditur yang datang untuk nagih. Tapi ada kondisi di mana jumlah utang perusahaan ini melebihi nilai wajar asetnya. Utangnya 120, asetnya kalau dijual paling laku hanya 100 atau 110 lah. Maka sebetulnya kalau kondisi itu eksis, meskipun belum ada
kreditor yang datang nagih utang, itu sebetulnya kita sudah mengalami namanya bankruptcy insolvency. Nah, kalau perusahaan berada dalam kondisi ini, ya, ada dua yang harus dilakukan. Ya, baik atas inisiatif perusahaan maupun atas inisiatifnya kreditor. Ya, baik ketika kita merasa kondisinya ngos-ngosan maupun ketika ada kreditor yang datang. Jadi ketika ada kreditor yang datang dan nagih utang, nih utang kamu jatuh tempo, tolong bayar. Nah, yang bisa kita lakukan pertama adalah negosiasi. Atau ketika kita kondisi kayak gini, sudah utangnya udah banyak, kita yang datang ke kreditor, Tor, bisa nggak kita nego utang? Nah, gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah negosiasi. Nah, hasil dari negosiasi ini adalah restrukturisasi utang. Nah, jadi utangnya direstrukturisasi. Aduh, saya nggak punya duit, bisa nggak jatuh temponya diundurin? Nah, atau bisa nggak bunganya dipotong? Bisa nggak bunganya diturunin? Nah, ya itu restrukturisasi utang. Gitu ya. Itu kalau masih bisa ngomong baik-baik dan nego. Ya, tapi kalau kreditornya sudah ini gitu ya, enggak, kamu sudah sering banget ini minta nego, sudah berkali-kali dikasih, udahlah, saya bawa ke pengadilan. Nah, maka pilihan berikutnya adalah datang ke pengadilan. Bisa juga yang datang kreditur, bisa juga yang datang kita sendiri. Ketika kondisi sudah ngos-ngosan. Nah, bisa kreditur, bisa kita datang ke pengadilan, deal, ya, bukan ya, hakim, bisa nggak saya dibangkrutkan? Atau kalau kreditor yang ngomong, bisa nggak itu perusahaan itu dibangkrutkan? Dia udah nggak mampu bayar utang. Nah, jadi dibawa ke pengadilan. Nah, nanti pengadilanlah yang akan memberikan keputusan. Apakah direorganisasi? Ya, di organisasi ini nanti melibatkan restrukturisasi utang juga. Nah, ini pilihan kedua, gitu ya. Apakah akan dilikuidasi, dibubarkan secara permanen? Kalau masih bisa direorganisasi, ya syukur-syukur direorganisasi. Ya, di dalamnya ada restrukturisasi utang juga, tapi sudah lewat pengadilan. Kalau yang tadi negonya tidak lewat pengadilan, ya, antar kreditor dan debitur dengan perusahaan. Nah, kalau lewat pengadilan sudah minta dipilotkan atau dibangkrutkan, maka nanti pengadilan keputusannya ada dua, apakah direorganisasi atau dilikuidasi, dibubarkan secara permanen. Nah, siapa yang bisa mempilotkan atau membangkrutkan perseroan? Nah, gitu ya. Kalau tadi saya sudah sampaikan ya, kalau persekutuan itu dilikuidasi biasanya karena bisa macam-macam, bisa karena bangkrut, bisa karena keinginannya partner. Nah, tapi kalau perseroan itu biasanya dilikuidasi itu karena bangkrut. Dan yang menyatakan bangkrut itu adalah pengadilan niaga. Nah, siapa yang bisa menuntut atau menggugat, mempilotkan, membangkrutkan suatu perseroan? Nah, yang pertama adalah ini, voluntary, diajukan sendiri oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu kondisinya udah ngos-ngosan gitu ya, hidup enggan, mati tak mau, utangnya udah numpuk, asetnya lebih sedikit dari utangnya gitu ya. Maka dia bisa unyur-unyur datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya udah nggak tahan lagi gitu ya, tolong bangkrutkan saya gitu ya, tolong pilotkan saya gitu. Saya udah nggak tahan lagi daripada beban ini makin berat ya. Itu. Jadi manajemennya dengan persetujuan pemegang saham datang ke pengadilan untuk mempilotkan diri sendiri gitu ya. Itu yang pertama, bisa ya, kalau sudah nggak tahan tadi gitu ya. Atau bisa juga kreditor datang ke kita, pertama nagih utang, kita nggak punya apa-apa udah buat bayar. Akhirnya karena marah, ya dengan marah, ya dia datang ke pengadilan. Pak Hakim, ya tolong itu perusahaan itu dibangkrutin aja, dipilotkan aja, bagi asetnya, gitu ya, dibagi aja asetnya, nah, gitu ya. Nah, nanti hakim ya, akan membuat 3 kemungkinan, gitu ya. Ya, dibebaskan, maksudnya tidak jadi dipilotkan, gitu ya. Oh, kamu nggak cukup ini, tidak cukup alasan untuk dipilotkan, ya. Diterima, berarti dilikuidasi, ya, atau berubah bentuk, berarti reorganisasi, gitu ya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan, Jadi yang bisa mengajukan gugatan pilot
atau membangkrutkan, ya, mempilotkan itu bisa perusahaan sendiri, bisa kreditor, gitu ya. Oke. Nah, jadi gini, saya cerita dulu aspek hukum. Ya, aspek hukum itu gini. Dulu waktu saya kuliah, ya, bertahun-tahun, ya, kita itu belajar likuidasi perseroan itu pakai bukunya Pak Bim, Advance Accounting-nya Pak Bim. Nah, Advance Accounting-nya Pak Bim itu dibuat berdasarkan hukum kepailitan di Amerika, gitu ya, di Amerika. Nah, di Indonesia ya ada sebetulnya, tapi memang belum ada buku yang membuat ilustrasi ininya, jurnal dan ininya seperti di Amerika. Jadi mohon maaf, nanti ya mungkin untuk latihan ya pembahasan kita untuk latihan ilustrasi soal dan sebagainya itu mungkin banyak menggunakan ilustrasi Amerika, aturan Amerika, ya. Nah, tapi tetap ini kita akan saya akan sajikan versi Indonesia itu seperti apa. Nah, jadi di Indonesia Undang-Undang Kepailitan yang mengatur tentang kepailitan untuk perseroan itu ada di Undang-Undang Nomor 37 ya, tahun 2004. Oke, di situ nama undang-undangnya adalah Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Nah, kalau kepailitan ini sudah likuidasi. Ya, kalau penundaan kewajiban, nah ini restrukturisasi. Ya. Nah, di undang-undang itu yang disebut dengan kepailitan itu apa? Ya, di undang-undang itu ya yang disebut dengan kepailitan itu adalah sita. Jadi disita, diambil. Apa yang diambil? Ya, yang disita adalah semua aset. Ya, aset dari siapa? Dari debitur. Ya, debitur itu perusahaan yang utang, yang punya utang. Debitur pilot. Ya, debitur pilot itu adalah perusahaan ya, yang utang yang sudah dinyatakan pilot oleh pengadilan. Maka perusahaan yang sudah dinyatakan pilot itu semua asetnya akan disita. Nah, siapa yang menyita? Pengadilan. Ya, kemudian diserahkan pengurusan dan pemberesannya. Maksudnya apa? Pengurusan dan pemberesan itu ya. Jadi pertama asetnya disita. Ya, setelah itu asetnya dijual, dijadiin cash. Nah, setelah itu cash diberikan kepada yang berhak, yaitu kreditor dan pemegang saham, pemilik pemegang saham. Nah, itulah yang disebut pengurusan dan pemberesan. Jadi, yang melakukan pengurusan dan pemberesan atas aset perusahaan yang pilot itu dilakukan oleh namanya kurator. Ya, jadi kepailitan itu adalah sita terhadap semua aset dari perusahaan yang dinyatakan pilot, ya, untuk kemudian diurus dan dibereskan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Gitu ya. Nah, perusahaan debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo, ya, maka dapat dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan. Baik atas permohonannya sendiri, ya. Jadi tadi itu, ya, jadi karena merasa udah kreditor datang, bayar utangmu, udah jatuh tempo gitu. Aduh, saya nggak punya duit. Terus gimana? Ya udah deh, saya yang akan sukarela datang ke pengadilan. Nah, gitu ya, untuk mempilotkan diri saya sendiri. Nah, itu ya, dengan permohonan sendiri atau atas permohonan 1 atau lebih dari kreditornya. Ya, jadi bisa saja yang datang ke pengadilan untuk mengajukan dipilotkan itu bisa perusahaan sendiri, bisa juga kreditornya. Gitu ya. Nah, pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan niaga. Pengadilan niaga itu bukan pengadilan tinggi atau pengadilan ini ya, yang mengurusi pidana, bukan, tapi pengadilan yang mengurusi terkait dengan niaga. Oke, ketika perusahaan ya, dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, jadi ketika pengadilan itu sudah memberikan putusan pilot bahwa perusahaan itu pilot, maka proses berikutnya adalah dia dilikuidasi. Nah, uniknya kalau nggak salah di Undang-Undang Kepailitan itu tidak ada kata-kata likuidasi. Ya likuidasi itu ya pilot itu. Ya, gitu ya, proses kepailitan itu yang disebut likuidasi. Nah, ketika perusahaan memberikan putusan bahwa satu perusahaan itu dinyatakan pilot, ya, maka setelah itu akan diangkat kurator, ya tadi itu kurator dan hakim pengawas. Yang angkat adalah pengadilan. Nah, tugasnya apa? Kurator itu adalah balai harta peninggalan atau orang
yang ditunjuk dan diangkat oleh pengadilan tadi itu untuk mengurus dan membereskan harta dari perusahaan yang pilot, dinyatakan pilot itu. Ya, jadi yang ngurus proses likuidasinya adalah kurator namanya. Ya, kalau di undang-undang itu mengurus proses kepailitan, ya, kepailitannya. Ya, di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, jadi hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk pengadilan untuk mengawasi proses pilot atau penundaan kewajiban. Nah, kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dinyatakan pilot. Nah, ketika perusahaan sudah dinyatakan pilot, maka secara hukum perusahaan itu kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Nah, itulah kenapa diserahkan kepada kurator. Yang ngurus proses likuidasinya nanti adalah kurator. Oh ya, satu lagi, sebetulnya ya ada aturan lain yang mengatur tentang kepailitan atau likuidasi. Ya, karena ini kita ngomongin perseroan ya di Indonesia itu juga ada undang-undang tentang perseroan terbatas. Nah, di dalamnya juga ada beberapa pasal yang mengatur tentang pembubaran perseroan. Tapi mungkin tidak saya sajikan di sini. Oke, baik saudara sekalian, ini ada saya bikin sebetulnya di slide beberapa poin-poin undang-undang, proses kepilotannya itu gimana, tapi mungkin tidak akan saya bahas. Nanti silahkan saudara belajar di apa ya? Mungkin pengantar ilmu hukum perdata barangkali ya. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke proses likuidasinya. Ini tadi udah saya ulang ya. Ketika pengadilan memberi keputusan pilot, maka diangkat kurator. Nah, kurator itu adalah balai harta atau orang yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta perusahaan yang pilot. Ya, dia yang melakukan proses likuidasi. Ya. Nah, ini dalam istilah lain ya di bukunya Pak Bim ya kurator itu bahasa Inggrisnya disebutnya trustee. Kalau di Amerika sana namanya trustee. Ya, trustee itu yang mengurus proses likuidasi. Ya, kalau di Undang-Undang Kepailitan namanya kurator. Nah, oke. Nah, tugasnya trustee apa? Ya, tugasnya trustee itu kurang lebih ini ya. Pertama, dia akan mengambil alih semua aset dan liability ya dari perusahaan yang pilot yang mau dilikuidasi. Ya, kemudian dia menyelidiki urusan keuangan debtor ya, maksudnya apa? Perusahaan yang bangkrut ini asetnya apa saja, terus kemudian utangnya berapa, ke siapa saja. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu. Kemudian menyediakan informasi selama proses likuidasi berjalan, memeriksa dan membayar klaim dari kreditor. Ya, jadi kalau ada kreditor datang ke trustee, kamu kan yang ngurus perusahaan yang pilot itu kan, nih dia punya utang ke saya. Nah, itu klaim itu diperiksa apakah layak dibayar atau tidak, melaporkan berkas-berkas dan menjalankan proses bisnis debtor ketika proses likuidasi. Oke, secara umum itu. Nah, saudara sekalian, proses likuidasi perseroan sebetulnya kurang lebih sama seperti proses likuidasi persekutuan. Sama prosesnya. Maksudnya apa? Satu, saat mau dilikuidasi, itu laporan keuangan yang tersisa itu tinggal neraca. Sekali lagi, saat mau dilikuidasi, laporan keuangan yang tersisa itu tinggal neraca. Artinya, tinggal ada aset, liability, dan equity. Maka kalau misalnya likuidasi itu mulai dilakukan di tengah-tengah tahun, misalnya 1 Juni misalnya, ya, maka jangan lupa operasional selama 6 bulan ya dari 1 Januari sampai 1 Juni, ya 5 bulan ya. Nah, ini itu harus disusun dulu laporan laba ruginya. Laporan ruginya disusun, setelah itu ditutup ke rated name. Ya, setelah itu ditutup, semua revenue ditutup, semua expense ditutup. Ya, susun dulu income statement, net income atau net loss-nya ya ditutup ke rated name. Revenue, expense-nya semuanya ditutup. Sehingga tidak ada lagi akun revenue dan expense. Yang tersisa sekali lagi hanya aset, liability, dan equity. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ya, sama, aset itu ada cash dan non-cash aset. Nah, cash dan non-cash aset. Nah, yang dilakukan berikutnya adalah non-cash aset dijual biar jadi cash. Nah, ini ya, konversi non-cash aset menjadi cash.
Setelah itu apa yang dilakukan? Ya, setelah jadi cash, maka cash itu kemudian dibayarkan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Tentu saja yang pertama adalah kreditor. Ya. Nah, kalau ada sisa baru diberikan kepada pemilik pemegang saham. Gitu ya. Nah, jangan lupa pada saat proses likuidasi biasanya ada biaya-biaya, ya, biaya honornya trustee, biaya legal dan lain-lain. Nah, ini harus dibayar. Ya, pembayaran biaya-biaya selama likuidasi. Oke, nah itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah aset ini ya ketika sudah dikonversi menjadi cash, siapakah yang berhak untuk mendapatkan? Oh, kan udah jelas, Pak. Yang berhak adalah liability, ya kreditor sama pemegang saham. Nah, tapi kan pertanyaan berikutnya begini. Apakah kreditor mana yang harus didahulukan? Apakah rebutan? Siapa yang cepat datang dibayar? Apa urut tua? Gitu ya. Ini kasihan ini. Ininya apa? Yang kreditornya udah tua banget, takutnya meninggal, mending dibayar aja deh, enggak, gitu ya. Nah, jadi kreditor yang mana yang harus dibayar lebih dulu, gitu ya. Kalau pemegang saham jelas terakhir setelah semua kreditor terbayar. Tapi kreditor ini mana dulu? Ya, kalau punya utang pajak ke itu gitu ya, ke kantor pajak gitu ya, apakah kita bayar dulu atau kepada siapa? Nah, maka dari itu inilah urutan klaim atau urutan siapa yang berhak untuk dibayar terlebih dahulu. Ya, ini mohon maaf, ini dasarnya adalah undang-undang Amerika. Nah, di Indonesia tidak ada yang sedetil ini. Ini undang-undang kepailitan di Amerika. Nah, ini di Indonesia kan, tapi ini bukan berarti ketika di Indonesia kan, oh berarti ini yang Indonesia Pak, bukan. Ini cuma diterjemahkan, gitu ya. Nah, di Indonesia undang-undangnya nggak kayak gini juga. Ini cuma di Indonesia kan aja. Nah, jadi saudara sekalian, ketika perusahaan itu ya punya aset, ya kemudian aset itu nanti dikonversi menjadi cash, maka kepada siapakah cash ini akan diberikan? Nah, saudara jelas sudah tahu bahwa yang berhak mendapatkan ini adalah dua, kreditor dan pemegang saham. Pertanyaan berikutnya adalah, kreditornya siapa dulu yang mau dibayar? Nah, kreditor ini dibagi jadi dua. Utang itu ada dua jenis. Utang yang dijamin dan tidak dijamin. Nah, jadi ada dua nih. Secure kreditor. Ya, secure kreditor itu ketika kita ngutang, itu kita jamin pakai aset. Ya, jadi utangnya dijamin dengan aset. Itu secure kreditor. Yang kedua adalah unsecure kreditor. Ya. Ketika utang itu muncul, itu tidak ada jaminan. Oke, jadi secara umum ya utang itu ada dua, utang yang dijamin dan tidak dijamin. Ya, jadi kreditor itu ada dua, yang dijamin dan tidak dijamin. Nah, yang dijamin nanti ya dibagi dua lagi. Ya, dijamin penuh, ya fully secure, ya, dan partially secure. Ya, fully secure dan partially secure. Fully secure itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya kita utang ke bank, utangnya 100, ya, dijamin dengan tanah. Tanah itu diperkirakan laku 120 misalnya. Maka berarti utang 100 itu semuanya terjamin. Ya. Karena kalau tanah itu dijual laku 120, berarti bisa buat bayar utang. Ya, jadi kalau utang itu dijamin dengan aset, maka hasil penjualan aset yang digunakan untuk jaminan itu harus digunakan untuk membayar utang yang dijamin dengan aset itu. Ya, bahasanya bulat ya, panjang ya. Padahal artinya intinya gini, ya. Kalau dulu kita pinjam dengan jaminan aset, maka aset itu kalau dijual, ya itu harus digunakan untuk membayar utang itu yang kita jamin dengan aset itu. Nah, gitu ya. Tidak boleh aset itu digunakan untuk membayar yang lain, utang yang lain. Ya, prioritas pertama adalah untuk bayar utang yang dijamin dengan aset itu. Gitu ya. Jadi untuk aset yang digunakan sebagai jaminan, maka dia akan digunakan untuk membayar utang yang dijamin. Nah, utang yang dijamin, utang itu bisa dijamin penuh atau dijamin sebagian, tergantung. Ya tadi, utangnya 100,
Kalau aset yang digunakan untuk menjamin 120, berarti utang itu terjamin seluruhnya, penuh, full. Tapi sebaliknya, kalau utangnya 100, kemudian ternyata tanahnya laku, diperkirakan hanya laku 80. Nah, berarti duit hasil penjualan tanah itu cuma mampu menjamin sebagian dari utang. Ya, berarti itu parsial namanya. Terjamin sebagian, dijamin sebagian. Nah, utang yang dijamin sebagian. Berarti nanti ada utang yang menjadi tidak terjamin karena jaminannya tidak cukup. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya ya kreditor itu ada dua, kreditor yang dijamin ya. Jadi waktu ngutang dulu dijamin dengan aset dan sisanya berarti adalah yang tidak dijamin. Nah, yang tidak dijamin ini dibagi dua. Tidak dijamin tapi priority untuk dibayar, ya. Tidak dijamin non priority, ya. Tidak prioritas untuk dibayar. Gitu ya. Nah, yang priority mana, Pak? Nah, ini. Nah, yang priority adalah ini. Nah, saudara harus tahu ini. Kalau perlu hafal. Priority itu ini. Oke, jadi yang pertama, ya peringkat pertama, mana yang harus dibayar? Itu nomor satu adalah ini, utang yang dijamin dengan aset. Maka dia mendapat peringkat pertama, dia harus dibayar dengan aset jaminannya. Ya, dia peringkat pertama untuk dibayar, prioritas pertama untuk dibayar. Tapi dia hanya dibayar dengan aset yang digunakan untuk menjamin utang itu. Itu peringkat pertama. Nah, peringkat kedua adalah ini, unsecured creditor, ya, utang yang tidak dijamin tapi prioritas. Ini peringkat dua. Ini peringkat dua. Ya, unsecured priority claim. Nah, siapa saja? Nah, ini pertama adalah biaya administrasi. Jadi nanti kalau proses likuidasi muncul biaya-biaya administrasi, ya, honornya trustee, honor accounting, honor legal, ya, maka itu harus dibayar lebih dulu. Dia nomor urut 1. Ya, di bagian ini dia nomor urut 1. Ya, tentu saja nomor urut satunya ini, tapi maksudnya untuk yang priority dia paling priority. Nah, setelah itu apa? Ya, setelah itu adalah klaim, ya, utang yang muncul antara tanggal pengajuan gugatan pilot, ya, dan tanggal ditunjuknya trustee atau kurator. Ya, gitu ya. Jadi misalnya nih perusahaan atau kreditor mengajukan pilot di sini. Ya. Oke, terus kemudian dikabulkan oleh pengadilan dan ditunjuk kurator di sini. Maka kalau ada tagihan yang muncul di tengah-tengah ini, ya, ada tagihan, ada klaim, ada utang yang muncul di tengah-tengah ini, maka itu berarti prioritas nomor 2. Ya, priority. Oke, berikutnya adalah klaim dari pegawai. Ya, gaji, upah, komisi, gitu ya. Nah, yang dalam waktu 180 hari ke belakang dari tanggal petisi. Nah, jumlahnya tidak boleh lebih dari ini. Nah, makanya ini aturan Amerika. Ya, per orangnya klaimnya tidak boleh lebih dari ini. Jadi kalau ada utang gaji dan lain-lain itu prioritas. Nah, utang kepada pegawai itu prioritas untuk diselesaikan. Nomor 3. Yang berikutnya adalah masih terkait dengan pegawai, ya, klaim terkait employee benefit. Ya, pegawai lagi. Ini apa? Utang kepada pegawai terkait dengan benefit, ya, pensiun dan lain-lain. Oke, yang terakhir adalah utang atau klaim dari pemerintah negara. Ya, misalnya pajak, ya, PPN, PBB, ya, PPh pasal 21, bea dan cukai, gitu ya. Ya, semua kewajiban kepada negara, ya, itu prioritas. Nah, maka nanti gitu ya. Pertama yang harus dibayar adalah yang dijamin. Yang kedua adalah yang tidak dijamin tapi prioritas. Nah, baru sisanya, sisa liability yang lain itu berarti adalah tidak dijamin dan tidak prioritas. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tidak dijamin dan tidak prioritas. Nah, itu mana saja? Ya, sederhananya adalah ini sisanya. Sisa liability, ya. Dia tidak dijamin dan dia tidak prioritas. Makanya ini sisanya. Nah, salah satu yang termasuk tidak dijamin dan tidak prioritas itu adalah ini. Kalau ada utang 100,
tapi jaminannya cuma 80, berarti ada utang senilai 20 itu menjadi tidak terjamin. Nah, maka ini menjadi dia masuk kategori tidak terjamin dan tidak prioritas. Gitu ya. Jadi nanti dia yang 20 ini dibayar paling terakhir kalau masih ada duit. Ya, yang 80 karena asetnya laku 80 dari 100 ini, yang 80 ini jadi terjamin dibayar. Tapi yang 20 itu nanti masuk unsecure jadinya. Unsecure non priority. Ya, nanti dibayarnya belakangan. Setelah yang priority dulu dibayar. Yang 20 ini. Gitu ya. Ya, jadi urutannya adalah yang pertama ini ya secure, yang kedua adalah unsecure tapi priority, dan yang ketiga adalah unsecure tapi non priority, dan yang terakhir baru pemegang saham kalau ada sisa. Nah, ini ya. Ini nomor 3. Ini terakhir adalah pemegang saham. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau versi bahasa Indonesianya ya. Ini versi bahasa Indonesianya. Oke. Nah, ini urutannya tadi udah saya jelaskan, nggak usah digali lagi. Nah, sekarang kita masuk ilustrasi, ya, ilustrasi proses likuidasi. Oke, ini contohnya dari bukunya Pak Bim. Ya, Chem Corporation menderita kerugian besar dari tahun 2011 dan berlanjut di tahun 2012. Pada tanggal 1 Juli 2012, seluruh utang dagangnya jatuh tempo. Sementara piutang dagang yang dijaminkan kemungkinan tidak tertagih. Para kreditur sudah tidak mau nego lagi, ya, tidak bersedia memberi tambahan pinjaman maupun mengundurkan tagihannya. Ya. Maka dengan berurai air mata dan perasaan sedih, si perusahaan, ya, si Chem Corporation, nah, beda ya. Kalau kreditur yang mengajukan petisi ke pengadilan itu dengan perasaan marah, gitu ya. Kenapa? Karena utang nggak dibayar kan? Nah itu dia pasti dengan perasaan marah. Gitu. Tapi kalau perusahaan sendiri yang mengajukan petisi pilot, ya itu pasti sedih, nggak mungkin kan? Ya dia marah juga sih, pasti campur aduk lah ya, sedih, marah, gitu. Nah, bercampur aduk gitu, marah karena kenapa sih gini amat hidup gue, gitu ya, harus sampai mempilotkan diri sendiri, gitu ya. Ya, di satu sisi sedih, ya. Jadi akhirnya pada tanggal 1 Agustus ya dengan sedih hati, manajemen Chem Corporation datang ke pengadilan dan mengajukan untuk dipilotkan, dibangkrutkan. Ya, tolong Pak Hakim, saya udah nggak bisa apa-apa lagi, gitu ya. Tolong pilotkan saya, gitu ya. Oke, nah pada saat udah akhirnya diketok palu, tok, gitu ya, pilot, nah gitu ya, dinyatakan pilot. Oke, scam ya, Chem Corporation diputuskan pilot dan dilikuidasi. Oke, apa yang dilakukan kemudian? Ya tentu saja yang dilakukan adalah diserahkan ke trustee. Ya, aset-asetnya diserahkan ke trustee. Semua bukan hanya aset. Ya, aset utangnya juga diserahkan ke trustee. Nah, nanti trustee yang akan ngurusi, yang akan jualin aset, yang akan bayari utang, nah, itu urusannya nanti sudah trustee. Nah, pada saat pada saat diputuskan pilot, kondisi neracanya adalah seperti ini. Nah, ini kondisi neracanya bisa kita lihat. Nah, biasanya perusahaan yang pilot itu, nah, retaining-nya pasti sudah minus. Saldonya sudah debit ini. Ya. Nah, dia saldo total equity-nya masih kredit ya, karena modal sahamnya yang masih lebih gede. Ya, tapi sebetulnya kalau retaining-nya sudah minus kayak gini, sudah ngos-ngosan. Gitu ya. Nah, ini karena masih modal sahamnya aja yang masih gede sehingga masih agak ini. Tapi mungkin kalau tambah setahun lagi, loss-nya retaining-nya jadi tambah minus lagi. Ini mungkin sudah debit ya. Nah, ini asetnya. Sekali lagi, kalau saat dilikuidasi itu tinggal aset, liability, dan equity. Ya, income statement sudah tidak ada, sudah dibuat, sudah ditutup. Ya, oke, ini asetnya dan ini liability-nya. Nah, di situ ada keterangan. Ada kita harus identifikasi itu di trustee. Mana sih utang yang dijamin atau mana aset yang digunakan sebagai jaminan? Ya, sama saja ya, terserah. Nah, di sini ceritanya adalah mortgage payable ditambah bunga dijamin dengan land dan building. Jadi ini mortgage payable 50.000 ditambah bunga. Jadi interest payable 7.000 itu, yang 5.000 adalah bunga mortgage.
Ya, ini 5.000. Oke, totalnya 55. Nah, itu dijamin dengan land dan building. Nih, nah, gitu ya. Nah, terserah, saudara boleh bicara gini. Mortgage payable dan interest dijamin dengan land dan building. Atau dengan kata lain, land dan building digunakan untuk menjamin mortgage dan interest. Ya, kodowai, ya. Oke. Yang kedua adalah seluruh account receivable dijaminkan untuk bank loan ditambah bunga. Ya, seluruh account receivable dijaminkan untuk note payable bank ditambah bunga. Jadi 7.000 itu yang 2.000-nya adalah bunga note. Nah, yang 5.000-nya bunga mortgage. Nah, ini tambah ini. Gitu ya. Totalnya 27. Jadi terserah saudara mau ngomong account receivable digunakan untuk menjamin note dan bunga atau note dan bunga dijamin dengan account receivable. Nah, sama saja ya. Karena pasti itu saling terkait. Nah, berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh trustee. Ya, begitu diputuskan pilot oleh pengadilan, maka ditunjuk trustee atau kurator. Nah, trustee apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama adalah dia mengambil alih seluruh aset dan liability. Nah, diambil alih seluruh aset dan liability-nya perusahaan yang pilot. Oke, setelah itu yang dia lakukan adalah dia menyusun namanya statement of affair. Nah, statement of affair itu apa? Ya, statement of affair itu mirip-mirip seperti cash distribution plan. Rencana pembagian kas. Nah, jadi ya statement of affair itu, saudara harus ingat ini statement of affair itu satu, dia dibuat oleh kurator. Kapan dibuatnya? Dibuatnya awal sebelum proses likuidasi dilakukan. Jadi kayak cash distribution plan. Ya, begitu dia diserahin aset dan liability-nya si perusahaan yang dipilotkan, maka sesaat setelah itu dia bikin statement of affair untuk memperkirakan. Jadi sekali lagi statement of affair itu adalah rencana. Namanya rencana itu bisa pas, bisa kurang, bisa lebih, bisa pas, bisa meleset. Namanya saja rencana. Ya, oke. Nah, kenapa kurator bikin statement of affair? Nah, tugas kurator adalah menganalisis semua perikatan keuangan debtor dengan pihak terkait. Ya, jadi utang piutangnya apa saja sih, gitu ya. Terutama utang ya. Dalam laporan ini, ya kurator mengetahui semua perikatan yang harus diselesaikan. Jadi tugas kurator, dia itu harus menjual aset, kemudian digunakan untuk bayar utang. Nah, makanya kurator harus tahu aset yang dimiliki perusahaan apa saja. Kira-kira laku berapa? Terus utang yang harus diselesaikan apa saja? Maka aset ini nanti digunakan untuk menyelesaikan yang mana? Nah, gitu ya. Perusahaan yang mengalami bangkrut biasanya total kewajiban itu melebihi total aset. Maka dari itu, si kurator itu harus membuat peringkat pembayaran atas klaim. Jadi aset yang ada itu akan digunakan untuk membayar utang yang mana. Nah, itu harus dibuat urutannya. Ya, dasarnya yang tadi itu. Nah, ini tadi dasarnya. Ini pokoknya ini kotak keren banget ya, kotak ajaib ya, kotak yang harus dibawa kemana-mana. Ya, oke. Nah, maka disusunlah statement of affair. Nah, statement of affair itu apa? Satu, statement of affair disusun pada tanggal tertentu. Kapan, Pak? Nah, ini pada awal dilakukan likuidasi. Ini sama dengan tanggal neraca saat ditunjuk kurator. Jadi begitu kurator ditunjuk, maka dia bikin statement of affair. Jadi pada tanggal tertentu, ya tanggal tertentunya adalah awal. Ya, saat belum dilakukan likuidasi, saat akan memulai proses likuidasi. Gitu ya. Nah, dan menunjukkan informasi neraca. Jadi sebetulnya statement of affair itu adalah neraca. Ya, maka dia akan menyajikan aset, liability, dan equity. Ya, karena statement of affair itu sebetulnya adalah neraca, tapi dimodif. Ya, adalah informasi neraca dengan satu, aset akan dinilai sebesar perkiraan berapa terrealisasi jadi cash. Jadi aset
itu akan disajikan sebesar net realizable value atau expected. Ya, expected atau estimated realizable value. Jadi berapakah kira-kira akan terrealisasi? Nah, tanah kira-kira terjual berapa? Piutang kira-kira tertagih berapa? Nah, jadi aset itu akan disajikan sebesar perkiraan terrealisasi jadi cash-nya berapa. Dan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaannya. Nah, aset itu tersedia buat siapa sih? Nah, aset itu tersedia buat 4 pihak tadi. Ya, ini ya, nanti aset itu tersedia buat siapa? Satu, dia tersedia buat kreditor. Kalau ada sisa, baru buat pemegang saham. Nah, kreditor siapa saja? Nah, kreditor ada 2, secure dan non-secure. Ya, dan non-secure. Unsecure, sorry. Unsecure ya, kalau bahasa ininya unsecure. Bukan insecure ya. Kalau insecure biasanya saudara itu. Ya, saya merasa insecure Pak kalau KTT-nya tipis. Jadi mahasiswa tuh aneh, ditanya ini kok tebel banget. Mosok apa landasan teori nggak dipakai kamu masukin juga. Aduh, mohon maaf Pak. Saya kalau terlalu tipis insecure Pak. Itu kalau ini insecure itu merasa tidak terjamin dirinya. Nah, jadi ya. Jadi secure dan unsecure. Nah, yang secure itu ada 2 kemungkinan, full dan parsial. Ya, full dan parsial. Jadi aset itu akan disajikan mana yang tersedia untuk yang dijamin dan mana yang tidak dijamin. Nah, ini mohon maaf nih ya. Saya kritisi Pak Bim ya. Nah, ini kalau ada kata-kata priority, ini sebetulnya adalah unsecure juga, unsecure priority. Nah, kalau ada kata-kata unsecure creditor, ini sebetulnya maksudnya adalah unsecure creditor tapi non priority. Nah, saya nggak tahu kenapa Pak Bim menggunakan ini gitu ya. Saya juga agak marah sebetulnya sama beliau. Ya, jadi itu ya. Jadi maksudnya kenapa? Karena yang unsecure itu ada 2, unsecure priority dan unsecure tapi non priority. Ya, unsecure tapi non priority. Nah, jadi nanti kita harus identifikasi aset-aset ini. Aset-aset ini tersedia buat siapa? Ya, apakah buat kreditor yang dijamin atau yang tidak dijamin? Nah, gitu ya. Nah, nanti berikutnya adalah ini bagian aset. Bagian aset akan disajikan sebesar estimated realizable value-nya. Sementara bagian liability, ya, sisi liability nanti akan diklasifikasikan berdasarkan mana liability yang dijamin dan mana liability yang tidak dijamin. Nah, jadi sebetulnya ini nanti akan berhubungan. Ya. Nah, mana liability yang dijamin dan mana yang tidak dijamin. Nah, liability yang dijamin itu bisa dijamin full, bisa dijamin sebagian parsial. Nah, yang tidak liability yang tidak dijamin ada 2 juga, yang prioritas ya dan non prioritas. Loh Pak, ini nanti bedanya apa dengan ini? Nah, bedanya adalah kalau ini sudut pandangnya adalah aset. Aset ini nanti buat kreditor yang mana, gitu ya. Nah, sementara ini adalah pembagian liability-nya. Mana yang dijamin, mana yang tidak. Yang dijamin mana yang full, mana yang parsial. Yang tidak dijamin mana yang priority, mana yang tidak priority. Ya, jadi si kurator itu pengen tahu ya, mana urut-urutannya yang harus dibayar lebih dulu. Ya. Ya, oke. Terakhir adalah ini, historical value akan disajikan sebagai referensi. Jadi nanti di sebelah sini, ya, ini adalah book value atau historical value-nya, ya, cost-nya. Ini tadi saudara ingat aset itu disajikan sebesar perkiraan realisasinya. Ya, oke. Nah, kita langsung ke ilustrasinya. Nah, kita kembali ke tadi ya. Ini saya ini lagi ulang ya. Di sini account receivable digunakan untuk menjamin note payable plus bunga. Nah, note payable plus bunga. Oke, sementara land dan building digunakan untuk menjamin mortgage payable plus bunga. Nah, gitu ya. Nah,
Yang pertama dilakukan oleh si trustee adalah dia harus nyusun statement of affair. Nah, apa yang harus dilakukan untuk nyusun statement of affair? Dia harus perkirakan aset-aset ini nanti kira-kira laku berapa. Jadi dia harus membuat estimated atau expected realizable value. Ya, karena statement of affair itu aset disajikan pada estimated net realizable value-nya atau estimated. Nah, maka pertama yang harus dilakukan kurator adalah dia harus membuat perkiraan, estimasi. Kira-kira nanti marketable securities laku berapa? Account receivable tertagih berapa? Inventory 50 ini dijual laku berapa? Prepaid expense ada dijual enggak? Nah, tanah dan bangunan kira-kira laku dijual berapa? Nah, maka pertama dia bikin ini ya, perkiraan. Diperkirakan, ini lagi-lagi ini perkiraan ya, aset dari Camp Corporation dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu 3 bulan dengan nilai sebagai berikut. Nah, kalau cash jelas pasti biasanya sama ya, kecuali dikentit ya, di apa korupsi ya. Nah, cash nilainya 3.000 di neraca. Nah, nilainya 3.000 di neraca dan diperkirakan akan realisasi 3.000. Marketable sekuritas, cost-nya 7.000 diperkirakan laku dijual 7.000 juga. Account receivable, cost-nya 25 diperkirakan tertagih 22. Inventory 50 diperkirakan tertagih 55 gitu ya. Terjual ya, bukan tertagih. Inventory diperkirakan terjual 55. Prepaid expense diperkirakan dihapuskan karena tidak ada nilai. Land dan building, cost-nya totalnya 55, ya diperkirakan terjual 60. Ya, equipment, cost-nya 30, diperkirakan hanya akan terjual senilai 12.000. Intangible asset diperkirakan tidak ada nilainya. Nah, oke ya. Ini perkiraan nilai aset akan terkonversi jadi cash berapa. Gitu ya. Nah, lalu berdasarkan ini kita buat, nah ini ya, ini neraca, ya, ini neraca 1 Agustus saat ditunjuk kurator. Nah, ini adalah statement of affair. Ya, pada tanggal yang sama. Ya, ini perkiraan. Sekali lagi, statement of affair itu adalah perkiraan, rencana. Ya, rencana aset ini akan diberikan kepada siapa. Nah, pertama adalah kita sajikan sisi aset dulu. Ya, jadi statement of affair itu adalah laporan neraca sebetulnya. Nah, pertama, aset akan disajikan sebesar expected atau estimated realizable value. Nah, itu ya. Oke. Terus jangan lupa di sebelah kirinya nanti akan disajikan book value-nya. Book value-nya itu ini yang ada di neraca. Nah, ini ya, book value-nya. Ini. Oke. Nah, aset itu akan tersedia buat siapa saja. Buat kreditor yang mana? Nah, aset itu harus kita pilah-pilah. Mana yang digunakan untuk jaminan ya, dan mana yang tidak digunakan untuk jaminan. Nah, itu ya. Jadi itu, ini kita ngomongin sudut pandang aset. Maka aset itu kita sajikan mana yang digunakan untuk jaminan dan mana yang tidak. Nah, ini kita ngomongin sudut pandang aset. Nah, mana aset yang digunakan untuk jaminan? Pertama adalah account receivable dan yang kedua adalah land dan building. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah aset itu menjamin penuh atau menjamin sebagian? Kita lihat ya. Account receivable cost-nya 25 diperkirakan akan tertagih 22. Ya, tadi ya. Dari mana Pak 22? Ini loh. Ya, diperkirakan akan tertagih 22. Oke, diperkirakan akan tertagih 22. Padahal dia itu digunakan untuk menjamin ya. Ini utang note senilai 25 plus bunga sebesar 2.000. Ya, sebesar 2.000. Berarti total utang yang dijamin dengan piutang itu adalah 27. Maka ada piutang senilai kosnya 25
diperkirakan akan tertagih 22, digunakan untuk menjamin utang dengan jumlah 27. Maka berarti account receivable ini hanya akan mampu menjamin sebagian. Ya. Nah, karena total utangnya 27 dan kira-kira hanya akan terrealisasi 22, maka akan menjamin sebagian. Ya, maka di sini disajikan aset yang digunakan untuk menjamin sebagian kreditor adalah account receivable dengan kos 25.000 ya, diperkirakan tertagih 22 ya, diperkirakan tertagih 22 digunakan untuk menjamin utang senilai 27.000. Maka kemungkinan hasil penagihannya akan habis digunakan untuk membayar ini. Sehingga tidak ada hasil penagihan piutang itu yang tersisa buat kreditor lain yang tidak dijamin. Nah, gitu ya. Jadi duit dari hasil menagih piutang itu akan habis untuk membayar utang yang dijamin dengan piutang itu. Sehingga tidak ada sisa dari hasil penagihan itu yang tersedia untuk kreditur yang tidak dijamin. Nah, makanya di sini 0. Bukan berarti minus 5 ya, bukan, tapi 0. Maksudnya gitu. Maksudnya adalah diperkirakan hasil penagihannya akan habis untuk membayar, bahkan kurang. Nah, bahkan kurang. Oke, nah berikutnya apa? Berikutnya tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dengan kos 55 diperkirakan akan tertagih ya, terjual, mohon maaf, terjual 60.000 ya, terjual 60.000 gabungan dari ini diperkirakan akan terjual 60.000 dan itu digunakan untuk menjamin mortgage 50.000 plus bunga 5.000. Ya, totalnya 55. Ya. Tanah, ya, maka ya, hasil penjualan tanah itu diperkirakan 60.000. Nilai utang yang dijamin totalnya 55. Berarti tanah itu menjamin penuh. Nah, ya, jadi nanti kita harus tentukan itu. Mana aset yang menjamin penuh dan mana yang tidak. Pak, apakah yang satu pasti full, yang satu parsial? Tidak pasti, tidak harus begitu. Bisa saja dua-duanya full, bisa saja dua-duanya parsial. Tergantung perkiraan nilai realisasinya. Ya. Kalau nilai realisasi aset itu diperkirakan melebihi nilai utang yang dijamin, ya berarti full dua-duanya. Nah, kalau nilai realisasinya diperkirakan di bawah nilai utang yang dijamin, berarti hanya menjamin sebagian. Nah, maka di sini tanah dan bangunan, nah ini ya, aset. Aset berupa tanah dan bangunan, ya, itu digunakan untuk menjamin penuh, ya, kreditor yang dijamin, ya, kosnya 55. Nah, ini jadi ini 55 ini kosnya ya, bukan 55 itu utangnya, bukan ya. Kosnya 55, diperkirakan laku dijual 60 dan dia digunakan untuk menjamin utang senilai 55. Ya, mortgage dan interest. Maka diperkirakan akan ada cash hasil dari jual tanah itu dan bangunan ya yang tersisa untuk utang yang tidak dijamin. Nah, ya. Karena apa? Karena aset itu diperkirakan laku 60. Padahal utangnya, loh Pak, bukannya kalau aset itu digunakan untuk jaminan kita serahkan semua Pak hasil penjualannya? Enggak. Ya, ya, yang diserahkan hanya sebesar utangnya. Kalau sisa ya buat kita, bukan berarti diserahkan semua, gitu ya. Kadang-kadang yang tidak tahu begitu, gitu. Seakan-akan kalau sudah digunakan untuk jaminan itu berarti semuanya buat dia, enggak, gitu ya. Ya, jadi hasil dari penjualan tanah diperkirakan 60, padahal utang yang dijamin tanah itu hanya 55. Berarti ada kemungkinan ada sisa cash dari hasil penjualan tanah yang bisa digunakan untuk membayar utang yang tidak dijamin. Gitu ya. Ada sisa sebesar 5.000. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Aset yang digunakan untuk jaminan sudah kita kumpulkan. Ada 2. Maka berarti aset yang lain, ya, berarti aset-aset yang lain selain 2 itu, ya 3 sebetulnya ya, karena ini digabung.
Ya, selain dua itu, berarti aset yang lain itu tersedia untuk utang yang tidak dijamin. Nah, gitu ya. Nah, berarti tinggal dipindahkan ke sini apa saja aset yang lain yang tidak digunakan sebagai jaminan. Ya, dia tidak digunakan sebagai jaminan, berarti dia tersedia untuk utang yang tidak dijamin. Apa saja? Tinggal disalin cash, ya, cash 3.000, cash, marketable securities ini AR sudah masuk di sini, dia digunakan untuk jaminan. Kemudian inventory, prepaid expense, ya, land dan building sudah masuk ke yang digunakan untuk jaminan. Kemudian equipment dan terakhir intangible. Ini cost-nya, ya, cost-nya adalah yang ada di neraca. Ini adalah perkiraan realisasinya. Nah, sekali lagi, ini adalah perkiraan realisasinya. Nah, ini berapa? Dari mana Pak ini perkiraan realisasinya? Ya tadi itu. Dari ini. Ya. Perkiraan realisasi lakunya berapa. Nah, maka saudara sekalian, aset yang dua ini sudah jelas dia akan digunakan untuk membayar utang yang dijamin dengan aset itu. Maka sisa aset yang lain berarti dia tersedia untuk unsecured creditor. Nah, ini mohon maaf, ini saya sebenarnya tidak suka dengan ini pilihan kata gini. Nah, ini maksudnya adalah available for unsecured creditor priority maupun unsecured creditor non priority. Nah, ini mohon maaf, menurut saya Pak Bim agak sedikit kurang konsisten menggunakan ini, ya. Nah, jadi yang disebut unsecured creditor maksudnya adalah unsecured creditor yang non priority. Nah, priority ini ya sebetulnya dia unsecured creditor juga. Ya, sebetulnya dia unsecured creditor juga. Tapi priority. Nah, berapa yang tersedia? Nah, ini. Dan jangan lupa bukan hanya ini, tapi plus ini. Nah, kenapa? Karena ini ya, karena tanah itu, tanah dan bangunan diperkirakan laku melebihi nilai utangnya. Berarti ini sisanya masih ada sisa yang tersedia untuk utang yang tidak dijamin. Nah, gitu ya. Maka totalnya adalah ini ya, totalnya hati-hati, ini suka nggak kelihatan ini ya, itu ya. Totalnya adalah 82. 82.000 itu adalah aset yang tersedia untuk unsecured creditor, baik priority maupun non-priority. Nah, pertanyaannya adalah, berapa Pak buat yang priority? Berapa buat yang non-priority? Nah, tunggu dulu. Nah, kenapa tunggu dulu Pak? Kalau gitu, kita harus tahu berapa liability yang priority, berapa yang non-priority. Maka dari itu, kita tahan sampai di sini, setelah itu kita pindah ke sisi liability. Ya, oke ya, itu tadi kita ngomongin sisi aset. Ya, sekarang kita ngomongin sisi liability. Ya, kan statement of affair itu apa? Statement of affair itu kan laporan neraca sebetulnya. Ya, sebetulnya neraca, tapi disajikan dengan cara yang berbeda. Nah, oke, liability ada apa saja? Ini liability ada ini. Nah, liability itu harus kita pilah-pilah. Mana yang dijamin? Ya, mana yang dijamin? Mana yang tidak dijamin? Mana yang dijamin penuh, full, mana yang dijamin sebagian. Ya. Mana yang tidak dijamin tapi prioritas, mana yang tidak dijamin tapi non prioritas. Nah, jadi semua liability itu harus kita klasifikasikan berdasarkan itu. Nah, maka kita cari dulu mana yang dijamin. Nah, ini ya, kita cari dulu mana yang dijamin. Setelah itu, mana yang tidak dijamin. Oke. Nah, yang dijamin apa saja? Nah, tadi sudah tahu kita. Pertama adalah ini. Mortgage plus interest, ya. Bank, utang bank plus interest. Nah, oke ya. Dijamin penuh atau sebagian? Ya udah, tinggal masukin aja. Sama ini sebenarnya sama dengan yang di depan tadi ya. Tapi kalau mau cek ya udah cek aja. Utang. Mortgage ya 50 ditambah bunga 5.000, 55. Dijamin dengan tanah dan bangunan yang diperkirakan laku sebesar 60. Ya, tadi ya, hati-hati ya.
Diperkirakan laku sebesar 60. Oke. Ya. Kita sudut pandangnya sekarang sudut pandang utang. Utang senilai 55 dijamin 60. Berarti utangnya terjamin semua. Nah, maka ini fully secure creditor. Yang pertama adalah utang yang terjamin full. Apa itu? Ya, mortgage plus interest. Ya, 55. Nah, ini harusnya kalau saya nih ya, kalau saya di sini saya tambahi dikurangi less jaminannya ya. Jaminannya adalah land dan building. Ya, land dan building. Land dan building nilainya 60. 60.000. Nah, oke. Cara membahasakannya begini. Ya. Utang senilai 55, ya, mortgage dan interest senilai 55 dijamin dengan tanah dan bangunan diperkirakan laku 60. Maka berarti semua utang ini diperkirakan akan terbayar semua. Sehingga tidak ada sisa utang nol yang menjadi tidak terjamin. Karena terjamin semua. Nah, ini kalau dari sudut pandangnya utang. Ini beda dengan sudut pandang aset tadi. Ya, kalau di atas tadi sudut pandangnya adalah sudut pandang aset. Kalau di sini sudut pandang utang. Utang senilai 55 dijamin dengan aset yang diperkirakan laku 60. Berarti semua utang diperkirakan akan terbayar atau terjamin. Maka tidak ada utang yang menjadi tidak terjamin. Gitu ya, 0. Oke. Berikutnya, apa utang yang dijamin? Oh ini, utang bank plus bunga. Utang banknya 25, bunganya 2.000, totalnya 27. Dijamin dengan apa? Dijamin dengan piutang yang diperkirakan laku ditagih 22. Oke, utang senilai 27, ya benar ya, 25 tambah 2, 27, dijamin dengan aset senilai diperkirakan laku 22. Ya, note payable dan interest senilai 27, utang senilai 27, dijamin dengan account receivable yang diperkirakan tertagih 22. Maka berarti ada bagian dari utang ini yang tidak akan terbayar. Kemungkinan tidak terbayar. Berapa? Sebesar 5.000. Nah, 5.000 yang kemungkinan tidak terbayar itu berarti dia menjadi tidak terjamin. Ya, dia menjadi unsecure non-priority. Ya, dia masuk unsecure non-priority. Nanti dibayarnya belakangan kalau ada duit. Gitu ya. Nah, jadi saudara sekalian, nah, berarti ini utang itu berarti dijamin sebagian. Nah, utang itu berarti dijamin sebagian. Oke. Nah, berikutnya udah ini sudah kita pisahkan yang dijamin. Nah, sekarang berarti utang yang lain berarti tidak terjamin. Mana saja utang yang tidak terjamin? Ya, berarti tadi ini yang dijamin note, ini dijamin, interest dijamin, mortgage dijamin. Berarti sisanya adalah tidak terjamin, tidak dijamin, unsecure. Nah, pertanyaannya adalah mana yang masuk prioritas, mana yang tidak. Ya, tidak dijamin tapi prioritas, dan mana yang tidak. Maka kita tentukan. Pakai apa, Pak? Nih, ya, pakai kotak ini. Nah, gitu ya. Nah, maka ini penting ya, terutama kolom nomor 2. Pokoknya kotak ini yang digunakan adalah cuma nomor 2 ini, gitu ya, untuk menentukan mana yang prioritas. Nah, mana yang prioritas? Nah, yang prioritas adalah ini ya. Pertama, account payable bukan prioritas. Weeks payable prioritas karena memenuhi C, poin C. Ya, dia gaji. Ya, maka prioritas. Nah, oke, maka weeks payable itu prioritas, masuk prioritas. Ini sebetulnya unsecure ya, unsecure tapi priority. Ya, gitu ya, unsecure tapi priority. Mana lagi yang priority? Yang priority berikutnya adalah property tax payable. Ini memenuhi kriteria ini F. Ya, kewajiban pajak kepada negara. Ya. Nah, jadi itu. Dua inilah yang prioritas. Nah, lainnya berarti masuk unsecure non prioritas. Nah, ini mohon maaf nih. Ya, ini sebetulnya adalah
unsecured non prioritas. Nah, mana ya sisanya? Apa sisanya? Berarti account payable ini tadi udah masuk prioritas, ini masuk prioritas. Berarti sisanya adalah unsecured tapi tidak prioritas. Berarti account payable sama note payable to supplier. Sisanya. Nah, ini ya. Oke. Nah, nggak tahu ya. Maka berapakah unsecured kreditor tapi prioritas? Jumlahnya 15. Nah, berapakah unsecured kreditor tapi non prioritas? Harusnya 70. Harusnya. Tapi hati-hati. Nah, ini. Kita punya 5.000 liability yang harusnya dia dijamin. Tapi karena nilai aset jaminannya diperkirakan tidak cukup untuk membayar semuanya, maka 5.000 bagian dari secure kreditor ya liability yang dijamin itu menjadi tidak terjamin dan tidak prioritas. Maka total unsecured non priority kreditor ya klaim adalah 75 ini. Gitu ya. Oke, jadi gitu. Nah, berikutnya. Nah, kita naik ke atas. Tadi kita masih ada tugas yang belum selesai. Apa itu? Nah, ini. Nah, aset yang tersedia untuk unsecured kreditor, ya, baik priority maupun non priority itu 82. Ya, 82.000 itu adalah aset yang tersedia baik untuk kreditor ya unsecured kreditor baik yang prioritas maupun non prioritas. Nah, pertanyaannya kita tahu nggak yang prioritas berapa? Tahu. Dari mana? Nah, ini tadi. Ya. Liability atau kreditor yang prioritas ya, unsecured tapi prioritas itu 15.000. Oke, maka berarti ya ini ya jatahnya priority liability ya, atau unsecured priority liability atau unsecured priority creditor itu 15. Ya, jatahnya itu 15, jatahnya yang priority. Itu 15. Maka kalau 82 dikurangi jatahnya yang priority ya, maka berarti 67.000 ini apa? 67.000 ini berarti adalah aset yang tersedia untuk unsecured creditor non priority. Gitu ya. Ini semuanya logis loh, nggak ada yang hafalan sebetulnya. Ya. Oke, maka berarti 67.000 itu aset yang tersisa yang tersedia untuk unsecured creditor yang non priority. Nah, pertanyaannya, kita tahu nggak berapa nilai liability yang unsecured dan non priority? Tahu dari mana? Ini. Gitu ya. Ini. Unsecured non priority. Jadi 75 itu ya ini sebetulnya kalau di total ini 75 itu adalah unsecured creditor ya, unsecured creditor non priority. Nah, ini ya, unsecured non priority. Makanya saya tuh Pak Bim ini nggak konsisten nih kalimatnya, nih kata-katanya ini. Kadang-kadang dia cuma nulis unsecured creditor. Dan yang dimaksud dengan itu adalah non priority gitu ya. Ini ya. Tuh, dia cuma nulis unsecured creditor. Padahal ini maksudnya adalah unsecured creditor tapi non priority. Nah, priority ini ya sebetulnya unsecured juga, gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau ketemu Pak Bim kita ngobrol ya. Oke. Nah, jadi itu. Maka kita tahu berapakah jumlah unsecured creditor yang non priority? Jumlahnya 75. Maka nah ini berapakah jumlah unsecured creditor yang non priority? Nah, ini harusnya ditulis juga nih. Jumlah unsecured creditor non priority itu adalah 75. Padahal aset yang tersedia itu 67 buat mereka. Berarti apa? Berarti ada kemungkinan dari 75.000 liability yang tidak dijamin dan tidak prioritas itu ada 8.000 yang kemungkinan tidak akan terbayar.
jadi dari awal sudah kita perkirakan. Nah, kalau aset itu laku sekian, ya maka nanti ada kemungkinan, ya. Nah, dan yang tidak terbayar adalah yang peringkat paling terakhir, yang non priority, ya, yang non priority, ya, yang itu terbayar, yang dijamin terbayar, yang priority terbayar, maka yang kemungkinan tidak akan terbayar adalah ya kok bisa Pak nggak terbayar lah kan perusahaan bangkrut. Nah, maka ada kemungkinan aset dijual tidak cukup buat bayar utang, gitu ya. Maka ada kemungkinan ya unsecured kreditor yang non priority senilai 8.000 itu tidak terbayar karena nilai unsecured kreditor non priority 75 padahal aset yang tersedia hanya 67. Ya, maka ini namanya adalah estimated deficiency. Estimated perkiraan ya, karena ini baru perkiraan. Estimated deficiency, perkiraan kurangnya aset itu akan kurang 8.000 untuk bayar semua liability, atau dengan kata lain akan ada liability yang tidak dijamin dan tidak prioritas senilai 8.000 itu yang tidak akan terbayar. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak mau break atau mau lanjut jurnalnya, saya tawari yang nampak di sini deh. Yang nampak di sini ya, mohon maaf kalau konsekuensi nyalain video ya, nggak apa-apa. Saya tanyain Mas siapa nih? Muhammad Alvan atau siapa? Namanya nggak lengkap tertulis di sini. Gimana Mas? Mau break atau lanjut? Lihat dulu Pak. Apa? Dijeda dulu mungkin. Break dulu? Iya Pak. Oh ya, oke. Yuk kita break dulu ya. Nah, enak saya itu, waktunya break gitu. Jangan dipaksakan. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya silahkan. Ya, silahkan